Jadi sekarang kita mau ngecek kebun sebelah ya. Ke 8, 9, 10 ya, 11, 12. Pohon tumbang kok bisa ditoreh gitu ya guys. Nah, jadi inilah dia keunikan pohon karet guys. Saya ceritain sini 4, 5, ya sebelah sini itu 5, 6 guys ya. Jadi ini karena getah kawin ya. Getah kawin itu dia biasanya memang mengeluarkan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan Muazza Channel ya. Channelnya petani karet. Oke guys, jadi hari ini saya baru selesai mangkuk kojol. Anda udah dapet guys ya. Ini tadi saya baru cuci tangan ya. Udah baru cuci tangan pakai air seadanya ya. Namanya juga di kebun ya. Jadi ini udah dapet satu. Wow. Tuh tara. Jadi sengaja saya nggak buat videonya ya, karena dari kemarin tuh udah berkali-kali buat ya. Jadi hari itu saya mau nunjukin sesuatu ke teman-teman ya. Nah, jadi ini kan kebun saya nih ya. Ini kebun nih ya. Jadi sekarang kita mau ngecek kebun sebelah ya. Kebun sebelah ya. Apa sih bedanya antara kebun sini sama kebun sebelah? Yuk ikutin ya, mumpung lagi bangkit aja juga. Ayo guys. Ikutin ya. Nah, jadi kebun sebelah itu bedanya pertama di sini tuh lapang ya guys ya. Jelas lapang ya kebunnya. Ya, seperti yang di video saya waktu itu ya. Ini kebunnya lapang, kebun saya. Nah, kalau di kebun sebelah nih ya, ini jembatannya kita masuk dulu. Nah, jadi bedanya itu tara ya, di sini tuh semak guys, semak. Tuh, nah. Ya, tunggu saya turunkan dulu lengan baju saya. Karena tadi habis cuci tangan, jadi belum saya ini turunkan dah ya. Udah saya pasang panjang lagi. Nah, di sini itu jalannya itu ya seperti ini ya, ada lorong-lorong seperti ini setiap ruas jalan dari pohon ke pohon. Ini bedanya guys ya. Nah, sini tuh semak, itu nampak ya. Kalau luasnya itu lebih luas di sini tapi ya guys, karena di sini tuh 2 kali lipatnya dari kebun saya ya. Tuh, kalau lagi noreh itu ya biasanya saling sapa gitu ya dari sebelah sana. Itu saya noreh di sana dan di sini yang noreh di sini. Nah, bedanya di sini tuh, nah ini karetnya itu ya, apa namanya, getahnya itu masih getah kawin ya. Ini getah kawin. Apa sih bedanya getah kawin sama getah yang biasa? Itu getah biasa ya, sedikit keluarnya. Nah, kalau getah kawin itu banyak-banyak guys tuh seperti ini. Ini cuma 2 hari ini aja udah segini guys ya. Tuh keluarnya banyak ya. Yuk saya mau nunjukin ke pohon yang paling banyak sekali isinya guys ya. Ayo kita jalan ke belakang nih ya. Kan nampak ya guys, banyak-banyak. Kalau di sana itu tempat saya itu nggak banyak ya, jadi berseberangan banget ya. Cuman dibatasi sama itu. Pembatasnya itu adalah ini dia, parit ya. Nampak ya, ini parit. Cuman karena nggak ada air jadi nggak nampak ya guys. Kalau dari sana mungkin nampak sedikit tuh ya. Jadi ke sepanjang jalan itu adalah parit ya. Jadi ini batasnya, di sini itu semak dan di sana itu lapang ya. Oke, saya mau tunjukin pohon yang keluarnya itu banyak banget guys ya. Jadi cuma 1 hari aja bisa dapetin 3 tempurung nih. Tada! Nih guys, tengok nih, ya Allah guys, banyak banget guys. Nih ya teman-teman. Udah seperti apa namanya? Seperti kue bantal. Kenapa ya guys, besar banget. Nah, ini satu harian ini ya, ini 1 hari ini aja udah dapat segini ya, karena ini adalah masih getah kawin ya. Getah kawin itu dia masih kecil aja udah ngeluarin banyak getah ya, atau susu ya. Tuh makanya kalau misalnya perharinya aja dia dapat segini. Ini dalam 2 hari 3 hari aja udah segini banyaknya guys ya. Bahkan 1 hari itu bisa 2 kadang guys ya, kalau pas memang banyak. Jadi ini udah mulai kering ya. Nanti tadi kan ini dari sini dituker gitu, jadi ini besar juga ya guys. Tuh
Ini seharusnya nggak gerem. Ini aja kalau misalnya untuk dibangkit aja, ini pasti udah langsung penuh guys ya. Beda banget kalau di tempat saya tadi. Tempat saya itu kalau misalnya bangkit ojol ya, maksudnya bangkit karet-karet yang di pohon-pohon, mungkin 10 pohon baru bisa terkumpul satu ember ya. Ember kecil pula tuh. Kalau ini mungkin ya satu ember kecil nih ya. Jadi kalau misalnya ditambah sama pohon lain tuh udah hampir penuh aja ya guys. Jadi nanti kita tengok gimana cetakannya ya. Jadi kebetulan mau bangkit juga guys ya. Tadi saya udah baru bangkit. Nah sekarang saya mau, inilah saya cek-cek di toko, cek-cek di kebun sebelah. Oke guys ya. Nih bentuknya ini ya. Coba kita hitung berapa sih isinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya, 20 tambah sama yang dikurung 2, 22. Mak guys, satu pohon aja bisa menghasilkan 22 cetakan ya, atau 22 bakwan. Wow, ini sangat benar-benar wow banget ya guys. Itu tadi ya, kalau getah kalian itu memang banyak dia dapatnya ya. Kalau misalnya getah biasa sih, kalau misalnya kena angin aja dia langsung hilang, ininya langsung kering ya markahnya. Nih buktinya nih, tadi ini hari ini musim angin ya guys, udah beberapa hari ini tuh musim angin. Biasanya kalau musim angin itu juga ditakutin ya, itu sebagai salah satu kendala orang petani karet ya. Karena apa? Kalau misalnya pas waktunya musim angin ya, jadi saat kita noreh ya, ini kan dia harusnya netesnya guys ya. Tapi kalau musim angin tuh dia kena hiliran angin itu dia bisa langsung kering. Nah itu satu, dan keduanya itu musim angin itu otomatis dia akan musim gugur. Musim gugur itu sebetulnya kurang bagus untuk ditoreh ya guys. Nah, kalau alangkah bagusnya itu diberhentikan dulu sejenak ya, beberapa hari dulu, udah mulai bagus baru ditoreh lagi. Tapi kan kalau misalnya kita ya petani karet itu kadang nggak sabar, apalagi saya ya, kalau misalnya satu hari nggak noreh, besoknya noreh, nggak noreh misalnya gitu kan, kayaknya sayang guys ya. Kecuali kalau benar-benar nggak bisa kali hujan tuh baru nggak ditoreh ya. Jadi kalau walaupun cuman musim gugur misalnya itu masih tetap noreh. Oke guys, itulah semangat petani karet. Yuk kita ikutin lagi, saya mau nunjukin ke pohon lainnya ya guys, pohon yang juga banyak di sini nih sama ya guys. Nah ini pohon yang paling unik bagi saya guys. Jadi kan kalau misalnya saya noreh di sini, ini kan kebun saya nih guys ya. Kalau saya dari kebun saya itu nampaknya itu ini seperti pohon tumbang ya, seperti ini. Saya tunjukin ke teman-teman semua. Jadi kan ini dari kebun saya, sedangkan ini tuh pohon tumbang ya guys ya. Kalau orang yang lihatnya itu pohon tumbang kok bisa ditoreh gitu ya guys. Nah jadi inilah dia keunikan pohon karet guys ya. Saya ceritain sedikit. Kalau misalnya pohon karet selagi dia belum tumbang kali ya, tumbang benar-benar tumbang ya, seperti itu ya, yang di sana tuh nggak nampak ya guys. Pokoknya dia kalau sebelum tumbang, ini namanya akar nih. Ini kan ini akarnya nih guys. Ini akar pohon nih yang diselimuti sama tanah-tanah. Nah kalau misalnya dia belum tumbang kali ya, ini kan masih gantung nih di atas tuh gantung di pohon-pohon lain, itu dia masih bisa ditoreh dan masih bisa mengeluarkan getah guys ya. Nah tuh nampak ya, ini sebetulnya ini udah tumbang. Ini kan nampak ya akarnya itu udah tercabut guys ya, tuh ya. Kalau misalnya mungkin kalau misalnya pohon lain tuh udah mati gitu. Tapi inilah keunikan pohon karet ya, walaupun dia udah tumbang seperti ini, selagi dia belum mati kulitnya ya, belum mati kulit juga, masih bisa ditoreh ya. Nih berapa markahnya coba ya. 1, karena ini saking banyaknya keluarnya guys. Ini 2, ini ya, ini 3, dan ini 4, 5 ya, sebelah sini kita itu 5, 6 guys ya. 2 bawah, 2 berarti 6 ya. 1, 2, 3 dan 6. Nah itu markahnya aja udah 6 guys ya. Markahnya 6 aja dia masih tetap mengeluarkan banyak getah ya. Karena ini tadi juga getah kawin ya guys ya.
Ini awalnya juga getah kawin. Nah, itu dia masih nyangkut di pohon lain ya. Mungkin kalau misalnya nanti dia udah benar-benar udah mati kulit atau dia udah nggak bisa produksi lagi, baru mungkin dia akan tumbang habis ya. Itu pun karena masih tertahan sama pohon lain ya. Kalau misalnya nggak tertahan, mungkin dia akan tumbang. Nah, itu baru markahnya ya guys. Markahnya itu sebanyak 6. Yuk kita hitung berapa isinya. Tara. Isinya tuh guys banyak banget. Apa namanya nih? Bakwannya ya. Kita dari sebelah sini ya. Terus dari sebelah sini. Nih, ya. Ini bakwan semuanya nih guys ya. Cuman karena tempurungnya kecil-kecil, jadi cetakannya juga kecil ya. Jadi kalau misalnya cetakan bakwan ojol ya, bakwan karet ini, itu dia tergantung sama tempurung atau cetakannya. Kalau tempurungnya besar, otomatis dia akan besar. Tapi kalau misalnya tempurungnya kecil-kecil seperti ini, otomatis jadinya kecil-kecil guys ya. Nah, jadi kita hitung coba ya. Tadi itu yang di sana 22 ya guys. Kalau ini nih 1 nih ya. 1. Ini 1 2 3 4. Ini kecil banget guys. 4 5. Ini 2 guys ya. 5 6. Kemudian ini 7 ya. Ini 8 9 10 11 12 13 ya, 13. Ini ada yang kecil lagi 14 15 ya, 16 17 18 19 ya, 20. Ini 2 ya, 19 20 ya, ini 2 19 ya, ini 19. Kemudian ini 20 21. Banyak daunnya guys ya, jadi kalau pak tumbang gitu ini harus dibersihkan. Ini 19 19 20 tadi ya, ini 21, ini 22 23 24 ya, 24. Nah, 24 tambah sama yang di tempurungnya ada 1 ini ya, nanti dibuka juga ini mungkin ya. 24 25 ini 26 27 ini ya, sama itu 28. Dan itu satu lagi di atas tuh ini 29 ya. Wow, 29 guys ya. Ini baru 3 hari penorehannya. Ini isinya itu bener-bener wow gitu ya guys, banyak ya. Padahal dalam kondisi itu udah hampir tumbang ya, udah tercabut akarnya, tapi keluarnya itu masih banyak. Itulah uniknya pohon karet ya guys ya. Apa namanya tuh, kalau misalnya lain itu juga banyak isinya, tapi yang paling banyak itu adalah 2 pohon ini ya. Karena setiap pohon itu memang kadang ada memiliki keunikan sendiri-sendiri ya. Ada yang kering kali apanya nih, kulit pohonnya, tapi bisa keluar banyak ya. Tapi ada yang misalnya yang seperti ini udah tumbang, akarnya itu udah tercabut, masih bisa ngeluarin banyak ya. Bahkan ada yang besar ya, pohonnya itu besar, sepertinya masih bagus, tapi dia keluarnya sedikit ya. Karena dia memang tergantung sama ketahanan tubuh sendiri-sendiri ya. Sama seperti manusia juga ya. Manusia itu berbeda-beda ya, keunikan. Jadi setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Seperti inilah juga pohon karet ya guys. Jadi semua makhluk hidup yang ada di bumi itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Jadi semua itu jangan dicela, nikmati, syukuri, dan kita hadapi semuanya itu dengan sabar dan ikhlas ya. Insyaallah kita akan berkah ya dalam menjalani setiap kehidupan kita ya. Apalagi bekerja seperti ini itu harus ekstra hati-hati, ekstra sabar, dan juga perlu adanya rasa syukur ya guys ya. Yuk kita ikutin lagi nanti sampai ke cara membangkitnya. Oke guys. A few moments later. Nah, ini dia guys proses pencetakannya ya. Tuh besar ya. Kalau kita biasanya tuh bangkitnya pakai drum cat ya. Ini pakai drum atau ember untuk ngisi itu guys ya, besar kan.
Ini dia ya, besar banget guys. Ya, karena dia banyak isinya tadi ya. Setiap pohon aja dia banyak kali pakuannya, jadi caranya itu beda sama kita ya. Kalau kita cuma pakai briket, ini besar banget. Nanti kita tengok hasil akhirnya guys. Jadi ini karena getah kawin ya, getah kawin itu dia biasanya memang mengeluarkan banyak getah atau susu di setiap pohonnya ya. Tadi udah saya jelasin juga tuh ya, waktu di bawah pohon tadi ya, udah nampak juga setiap pohon itu banyak getahnya ya atau bakwannya. Jadi kalau misalnya bangkit itu bisa dapat 2 sekaligus ya, beda sama yang di tempat kita tadi guys ya. Tuh seperti itu guys, besar kan. Ini nanti bakal jadi satu cetakan juga.